Cukupkah dengan penggantian kepala BGN yang baru ini bisa memperbaiki MBG ke depannya? Gonta-ganti pucuk pimpinan ini tidak akan berdampak apapun. Karena sebenarnya sejak kepemimpinan Dadan juga masalahnya tetap sama dan berulang, yaitu tata kelola yang buruk. Mas Sudaryono ini anak petani, jadi dia punya kepekaan batin yang sangat kuat ya. Kemudian sangat memahami tujuan mulia dari makan bergizi gratis ini. Kemudian juga sangat memahami visi dari Presiden Prabowo. Begitu digongkan, tahun ajaran baru dimulai, begitu pula yang namanya trauma, yang namanya kejadian-kejadian negara meracuni rakyat. Soal dugaan keracunan ini, BGN bertanggung jawabkah? Pemerintah bertanggung jawab untuk ini? Kejadian di satu SPPG terkait masalah keracunan harus menjadi pelajaran bagi dapur-dapur yang lainnya. Halo, kembali lagi di On Point with Adi Selarasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Salah satu yang masih menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana tata kelola makan bergizi gratis setelah BGN punya pucuk pimpinan yang baru. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk dan juga melantik Sudaryono menjadi Ketua Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola MBG. Apakah dengan kepemimpinan Sudaryono ini cukup bisa memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis? Saya akan membahasnya di On Point with Adi Selarasati dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio digital Kompas TV. Yang pertama, saya sudah kedatangan tamu dari tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia, ada Mas Hariko Wibowo Satria. Apa kabar Mas Hariko? Sehat, Mbak. Iya, selamat datang ya. Selamat datang. Ini baru pertama kali ya ke studio digital Kompas TV ya? Pertama kali. Oke, kemudian juga ada Mbak Anet Mau yang merupakan anggota MBG Watch dan juga wakil Aliansi Ibu Indonesia. Mbak Anet, apa kabar Mbak Anet? Diusahakan sehat. Oke, diusahakan sehat ya. Mbak Anet nih vokal sekali loh pada saat RDP di Komisi 9, begitu sampai apapun pernyataannya nih viral loh di media sosial bahas soal MBG. Nah, saya ke Mbak Anet dulu ya. Baik. Mbak Anet, ini kan kalau kita lihat ya, BGN sudah 2 kali mengganti pucuk pimpinan tertingginya. Ya. Pertama ada Pak Dadan. Kemudian kita tahu terjerat kasus. Kedua ada Bu Nani Esdeyang yang akhirnya mengundurkan diri karena dengan alasan kesehatan. Dan yang terbaru adalah Mas Sudaryono. Pak Sudaryono yang ditunjuk, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengelola makan bergizi gratis yang kita tahu merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Cukupkah dengan penggantian kepala BGN yang baru ini bisa memperbaiki MBG ke depannya? Ya, kami dari MBG Watch menganggap bahwa tidak akan ada perubahan yang berarti, Mbak Adisti. Tidak ada perubahan yang Tidak akan berarti? ada perubahan yang berarti. Kenapa? Selama krisis sistemiknya tidak diatasi. Jadi kita melihat ini gonta-ganti pengurus sementara programnya sendiri yang sebenarnya maaf kalau saya berkata ini bukan program tapi ini proyek. Jadi kalau proyeknya sendiri sebenarnya bermasalah sejak awal, desainnya, tujuannya, targetnya itu bukan buat menolong atau membantu anak-anak Indonesia. Jadi menurut kami gonta-ganti pucuk pimpinan ini tidak akan berdampak apapun. Karena sekali lagi ada banyak konflik kepentingan yang masih dilestarikan di dalam setiap pucuk pimpinan BGN saat ini. Nah, Sudaryono ini kan sendiri orang Gerindra. Dia orang Gerindra, orang dekat Prabowo Subianto. Kemudian beliau ini tidak punya kepakaran public health. Tidak punya kepakaran gizi. Jadi kami melihat di sini urgensinya apa ya? Mengganti Nani Esdeyang dengan Sudaryono. Karena sebenarnya sejak kepemimpinan Dadan juga masalahnya tetap sama dan berulang. Yaitu tata kelola yang buruk, pengadaan dan penganggaran yang melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi. 20% dari APBN harusnya buat pendidikan. Jadi kami melihat akan sama saja kalau tidak ada perubahan mendasar secara sistem. Kalau tidak ada perubahan mendasar secara bagaimana harusnya pemberian makan bergizi gratis untuk siswa di seluruh Indonesia dilakukan. Yaitu secara lokal, melibatkan komunitas dan pihak-pihak terkait, stakeholder yang sampai saat ini juga tidak diajak. Oke, jadi kalau menurut Mbak Anet tidak akan ada perubahan yang terlalu signifikan? Ya, betul. Oke, nah bagaimana nih Mas Hariko dari Bakom, dari pihak Istana menjawab keraguan dari Mbak Anet ini? Ya, terima kasih sekali pertama ke
Mbak Anet dulu ya. Kami sangat mengapresiasi kritik-kritik dari MBG Watch ini. Yang pertama mengenai Mas Sudaryono. Mas Sudaryono ini anak petani, jadi dia punya kepekaan batin yang sangat kuat ya terhadap masalah masyarakat. Kemudian beliau ini lulusan Jepang, kemudian doktor di IPB, dia juga pakar pertanian, mantan wakil menteri pertanian, kemudian sangat memahami tujuan mulia dari makan bergizi gratis ini, kemudian juga sangat memahami visi dari Presiden Prabowo. Ada banyak sekali perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini, setidaknya ada 5 ya. Yang pertama soal anggaran. Oke. Anggaran itu turun terus karena diefisiensikan. Dari 450 triliun ya di masa kampanye itu, kemudian turun menjadi 335 triliun, kemudian diefisiensikan lagi menjadi 268 triliun, sekarang 229 triliun. Ini juga karena kritik-kritik dari masyarakat, pengawasan dari DPR, kemudian evaluasi dari Presiden. Memang awalnya program makan bergizi gratis ini konsepnya itu universal. Sama seperti di Finlandia, sama seperti di Korea Selatan, sama seperti di sebagian Jepang dan sebagian negara bagian di Amerika Serikat. Universal itu maksudnya tidak melihat latar belakang ekonomi. Asas keadilan. Ya, kemudian ini menjadi hak mendasar. Sekarang diubah dari universal menjadi terfokus. Fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian saudara-saudara kita di wilayah 3T, kemudian juga saudara kita yang belum mampu dan yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ini perubahan yang mendasar. Oke. Kemudian perubahan lainnya, kritik-kritik terhadap SDM itu juga didengarkan dengan baik oleh pemerintah. Sekarang itu masuk SDM yang terbaik kepada Badan Gizi Nasional. Salah satunya kemarin Orang yang deputi. terbaik dari Kemenkes masuk, orang yang terbaik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu masuk. Kemudian orang dari BPKP masuk, SDM terbaik dari Kementerian Keuangan masuk, dari Kejaksaan masuk. Ini kalau ibarat pertandingan bola ini ganti pemain semua ini. Ini betul-betul fresh gitu loh. Kemudian juga setelah Presiden mengevaluasi, dilakukan pemberantasan korupsi besar-besaran di Badan Gizi Nasional. Saat ini itu sudah lebih kurang 7 orang yang diduga korupsi dan ditahan. Ya, ini kita baru 19 bulan Mbak Adisti. Di Korea Selatan itu mulai makan bergizi itu tahun 2011. Baru di tahun keempat, di tahun 2015 itu ketahuan korupsinya. Terjadi pembenahan besar-besaran dan itu menjadi titik awal perbaikan program MBG di Korea Selatan. Itu yang kita lakukan saat ini. Artinya kan pengawasan ini sedang berjalan nih. Nah, kemudian SPPG-nya dievaluasi, peraturannya dievaluasi, konflik kepentingannya sudah disampaikan oleh Ibu Agustina Arumsari, tidak boleh lagi punya dapur. Kemarin Pak Dar juga mengatakan saya tidak punya dapur. Kemudian dia meminta kalau ada orang-orang sekitar dia yang main-main proyek tolong dilaporkan, semuanya akan dibahas di ruang-ruang yang terang. Memang ini belum sempurna perbaikannya, tapi arahnya ini sudah jelas ya, bahwa kita sedang melakukan perbaikan total. Dan memang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, makan bergizi gratis ini dampaknya itu luar biasa. Jadi kalau berdasarkan dari survei Bappenas November 2025 itu, dulu anak-anak yang lapar itu 56% saat sekolah. Sekarang sudah turun menjadi 16%. Kemudian anak-anak yang kenyang saat belajar itu 43%, sekarang naik menjadi 84%. Konsumsi buah juga meningkat. Oke. Nah, saya mau sampaikan satu data. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu mengatakan hampir 100% orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Itu sebelum Pak Prabowo dilantik. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Artinya kan luar biasa ini masalah budaya kesehatan di kita. Kemudian separuh anak-anak ini pola makannya buruk. Belum 32% anak-anak itu yang anemia, belum yang stunting, belum yang obesitas, belum yang cuci darah. Jadi sebetulnya kita ini
berbeda tempat saja sama Ibu Anete ini. Tujuannya ini sama. Jadi posisi kita berbeda, tetapi kita sama-sama ingin anak-anak ini sehat ya, Oke. panjang usianya, cerdas dan bisa bersaing di tahun 2045. Oke, bagaimana Bu Anet kalau kata Mas Hariko ini backgroundnya sudah jelas begitu ya, dari pertanian juga, kemudian juga ada kita lihat background deputi-deputinya kan baru kemarin dilantik juga begitu ya, dari berbagai macam background, termasuk juga soal ada evaluasi SPPG, anggarannya juga benar-benar di press lagi begitu kan, fokusnya harus tepat sasaran di 3T, ibu menyusui, ibu hamil. Nah, ini gimana? Kalau katanya Mas Hariko, ya itu artinya negara mendengar Bu Anet dan juga kawan-kawan. Benarkah itu? Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan bela sungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena per hari ini ratusan anak keracunan MBG sejak tahun ajaran baru dimulai. Ya, per Juli ini itu ada di Pondok Pesantren Al Mansuriyah Cibatu Garut, ratusan anak keracunan. SDN Sendang Rejo Blora Jawa Tengah, SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo, Pondok Pesantren di Jember dan di Desa Karangsono Bangsal Sari Jember, SMP Negeri 1 Talang Padang Tanggamus Lampung. Begitu digongkan tahun ajaran baru dimulai, begitu pula yang namanya trauma, yang namanya kejadian-kejadian negara meracuni rakyat. Saya tidak akan pernah setuju judulnya keracunan. Kenapa? Keracunan itu ketidaksengajaan. Keracunan itu kelalaian, sekali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali namanya negara meracuni rakyat. Jadi sudah 2 pergantian pemimpin dari Dadan Hindayana ke Nanik SD yang tidak ada langkah yang berarti penindakan tegas terhadap SPPG atau orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian luar biasa ini. Nah, kemudian selanjutnya yang lain juga begitu banyak sekali bermasalah. Data yang kami lihat tadi Pak siapa? Hariko. Pak Hariko tadi mengatakan bahwa ada peningkatan dalam anak-anak menjadi makin sehat, anak-anak makin cerdas, anak-anak makin semangat untuk ke sekolah. Tapi di baliknya itu ada apa? Di baliknya itu adalah efisiensi anggaran dari berbagai prioritas negara yang harusnya untuk keselamatan publik, untuk area-area publik yang penting, seperti anggaran untuk MBG ini adalah tetap masih 20% dari anggaran yang seharusnya untuk pendidikan sesuai konstitusi. Kemudian efisiensi yang pemerintah maksudkan itu yang kemudian digelontorkan untuk MBG itu adalah memotong peringatan dini tsunami, memotong perpustakaan nasional, memotong riset dosen, memotong subsidi untuk perguruan-perguruan tinggi negeri. Jadi kira-kira gimana? Kira-kira masyarakat melihatnya seperti apa? Di satu sisi gizi anak katanya, kami harus memverifikasi lagi ini. Karena sampai sekarang pemerintah tidak pernah membuka data lebar terang benderang, ini dari mana ya risetnya? Ini sampling dari mana, SPPG mana? Sekolah mana yang menunjukkan bahwa performa akademis siswa naik? Sekolah mana yang menunjukkan bahwa murid-murid lebih bergembira menerima MBG setelah berenang untuk mencapai sekolahnya? Setelah berenang dulu untuk mencapai sekolahnya. Setelah naik jembatan gantung, jembatan rusak dulu untuk mencapai sekolahnya, dan mereka akan gembira karena di sekolah mendapatkan MBG. Yang mana yang dijadikan sampling? Baik. Batasnya yang mana? Nggak ada meja, nggak ada kursi, tapi ada MBG-nya. Bagaimana Baik. menjawabnya? Sekali lagi kami sangat mengapresiasi masukan-masukan dari teman-teman MBG Watch. Ada beberapa hal saja yang saya perlu luruskan gitu ya. Yang pertama, ini filosofis dulu ya. Ini kan MBG ini dalilnya sudah sangat kuat. Dijalankan di 170 negara dengan berbagai macam bentuk. Ya. Kemudian makan itu bagian dari pendidikan. Jadi kalau orang menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama, itu di kwitansinya ada. Bayar uang pendidikan, ya kan? Kalau tidak, dia akan memberikan uang jajan. Jadi kita ini memulai babak baru. Kita ini udah 81 tahun loh belum menjalankan program makan bergizi gratis. Spanyol itu sudah 120 tahun. Nah, mengenai anggaran pendidikan tadi yang disampaikan tadi, itu di tahun 2025 Mbak Anete 16.167 sekolah diperbaiki ya. Di 2026 71.744 sekolah sedang dalam proses perbaikan.
inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Tahun depan 100 sekolah akan diperbaiki. Kenapa banyak sekolah yang rusak, bahkan yang sampai 50 tahun belum diperbaiki? Ya kan? Kenapa banyak kejadian seperti ini? Begitu Pak Prabowo dilantik, datanya ketika itu 40% lebih sekolah itu mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat. Oke, Itu ya. tapi mengapa tidak diprioritaskan dulu, sekolahnya dulu yang diperbaiki, fasilitasnya dibenerin, gurunya disejahterakan, barulah kemudian seiring berjalan anak-anak diberikan makan yang sesuai dengan asupan gizi yang paling baik. Ya, jadi gini. Presiden itu mengatakan gizi makan ini urusan suci, ini masalah pokok karena kondisinya darurat. Begitu presiden itu dilantik, tadi yang saya sampaikan, lebih dari separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk, 56%. Hampir 41% anak-anak ini tidak sarapan ke sekolah. Oke. Kemudian stunting. Kemudian kalau kita lihat kemarin kayak sepak bola itu ya, kayak Spanyol juara itu, mencari anak-anak yang seperti Lamine Yamal itu, yang gesit seperti itu agak kesusahan kita, di tengah kita banyak populasinya. Makanya kita jalankan program makan bergizi gratis ini, sehingga ini menjadi standar dasar pelayanan bagi masyarakat. Nah, semuanya prioritas, tidak ada yang prioritas. Makanya tadi kesehatan juga sangat prioritas ya. Bayangkan di tahun 2025 70 juta orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Oke. Sekarang sudah 100 orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Targetnya 136 juta. Silahkan dicek. Apakah pernah ada pemeriksaan kesehatan preventif yang sebesar ini sejak zamannya Bung Karno? Itu belum pernah. Bukan hanya pengecekan kesehatannya yang gratis, tetapi pengobatannya juga gratis pada 15 hari pertama. Nah, tadi kan ditanyakan sama Mbak itu dari Mbak mana, Mbak Ane, dari mana data-datanya, ya kan? Ini 85% siswa miskin, saudara-saudara kita yang miskin menghabiskan MBG. Kemudian MBG itu membuat suasana makan bersama menyenangkan. Ini Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia. Mirip dengan temuan Oxford pada tahun 2017 bahwa makan bersama itu sehat, bahwa makan bersama itu bikin happy. Anak yang awalnya tidak makan sayur kemudian menjadi makan sayur. Dan sekarang kalau ditanyakan mengenai itu, jadi kemarin itu Oke, tapi begini, ketika tadi Mbak Anet mengatakan ada beberapa data sekolah yang diduga siswanya mengalami keracunan usai menyantap MBG, apakah masih bergembira untuk keesokan harinya menerima MBG? Tentu kita sangat sedih dengan hal ini. Saya setuju sekali dengan Mbak Ane, ini tidak boleh dianggap angin lalu dan tidak boleh MBG ini berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi masalah saudara-saudara kita yang keracunan, masalah korupsi, titik-titik yang dijual, kemudian ada oknum-oknum yang markup bahan baku. Ini masalah yang serius. Oke, tapi kemudian tapi untuk hal yang kemarin tadi dikatakan oleh Mbak Anet soal dugaan keracunan ini, BGN bertanggung jawabkah? Pemerintah bertanggung jawab untuk ini? Ya, setiap ada masalah yang seperti itu, alhamdulillah sekarang kolaborasinya bagus ya. Ada pemerintah pusat diwakili oleh BGN, ada dinas kesehatan, kemudian ada pemerintah daerah. Jadi kami lewat Andisti On Point ini juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak para kepala daerah. Selalu dalam setiap masalah-masalah seperti ini Selalu jadi garda terdepan pemerintah daerah setempat. Pemerintah sangat turun tangan, kami sangat mengapresiasi datang kepala daerah, kemudian menanggung berbagai pembiayaan, kemudian ini akan terus dicek. Dan memang sudah ada SOP tentang pangan itu, mulai dari pembelian apa segala macam. Tapi kok masih kejadian ya Mas? Dicek. Itulah makanya memang kita ini harus pengawasannya harus lebih ketat. Jadi kan di dapur itu ada 3 orang SPPI, ada 47 orang saudara-saudara kita yang bekerja. Nah ini harus dicek lagi di mana titik kelemahannya, apakah saat pembelian, apakah saat masak, atau saat penyimpanan, atau saat distribusi, di mana. Nah ini memang meskipun kejadian ini dari sekian dapur itu hanya
beberapa 1 atau 2 dapur, tapi ini tidak boleh diabaikan. Karena ini kan soal bisa jadi ini trauma, bisa jadi ini masalah nyawa. Jadi Berarti harus nggak happy betul- dong berarti mereka? Tidak, setiap ada masalah keracunan, kemudian masalah anak-anak, apalagi sampai ke rumah sakit, apalagi kalau kejadiannya di akhir pekan, itu kita nggak libur sampai hari Senin. Terus kita pantau, kita cek bagaimana yang terjadi di lapangan, apa evaluasinya dan segala macam. Nah ini kami mengakui terkait hal ini, meskipun tidak terjadi di semua dapur, tetapi kejadian di satu SPPG terkait masalah keracunan harus menjadi pelajaran bagi dapur-dapur yang lainnya. Sebaliknya, kejadian yang baik di sebuah dapur, misalnya tidak ada markup bahan baku, tidak ada keracunan, ini juga harus menjadi contoh bagi dapur-dapur lainnya. Nanti yang disampaikan oleh Mbak Ane tadi pagi, tadi siang saya juga sudah dengar, sudah bergerak tim ke sana sama yang seperti kejadian di Jember itu. Oke, kita akan tanya dulu Mbak Anet. Mbak Anet, ini di lapangan apakah memang ada bentuk tanggung jawab ataukah memang pemerintah daerah setempat yang menjadi garda terdepan ketika memang ada kasus-kasus semacam ini? Ya, saya kembali ke pernyataan saya yang awal Mbak Adisti, bahwa gonta-ganti pengurus, tapi nggak ada signifikan perubahan yang signifikan dari sistem, dari struktur, dari pola, itu percuma. Karena itu makanya kejadian luar biasa dalam hal negara meracuni rakyat itu lewat program MBG tetap berjalan. Karena begini, kebijakan publik itu harus direncanakan serius. Nggak bisa pakai wangsit Mbak Adisti. Kebijakan publik itu nggak bisa hanya pakai kemudian speechnomic. Speechnomic artinya setiap naik panggung, setiap ada ide, kemudian jadi kebijakan. Nggak bisa. Jadi yang terjadi adalah kalau program MBG lewat BGN ini, umumkan dulu, jalankan dulu, ketika bermasalah baru bikin aturan. Seharusnya kebijakan publik itu rencanakan, kaji, buat perangkat hukumnya, anggarkan, jalankan, awasi. Karena itu MBG Watch sejak akhir 2024 belum jalan loh MBG-nya Mbak Adisti. Kami sudah bikin kajian, kami sudah bikin rekomendasi, dan bukan hanya MBG Watch, ada ICW, ada teman-teman lain dari koalisi masyarakat sipil lainnya. Temuannya? Yang temuannya adalah bahwa terbaik untuk menjalankan MBG ini adalah secara lokal. Secara lokal. Jadi tidak perlu SPPG. Jadi siapa yang harus dilibatkan secara idealnya? Dapur sekolah, orang tua murid, dapur komunitas, puskesmas dilibatkan, tenaga kesehatan, penyuluh-penyuluh di posyandu untuk MBG balita dan lansia. Karena penyuluh di posyandu dan nakes yang ada di puskesmas, mereka yang punya data, mereka yang door to door mengecek kantong miskin ada di mana di area saya, kantong-kantong anak prevalensi stunting itu ada di mana. Tapi kan ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Dan tadi kalau saya mau kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Hariko ini, ya tadi katakan Jepang, Korea, Finlandia nggak pakai SPPG Mbak Adisti. Negara-negara itu tidak pakai SPPG, dilakukan secara localized, makanan sampainya hangat, melibatkan orang tua murid, melibatkan pengusaha lokal setempat, pasokannya juga lokal, edukasi pangan lokalnya jalan, mitigasinya dari rumah sakit umum daerah setempat. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman BGN itu tidak ada koordinasi, makanya selalu yang kelimpungan Pemda. Pemda ini yang selalu yang panik, tiba-tiba kedatangan pasien 100, kedatangan pasien 1000. Biaya dari mana? Tidak semua orang punya BPJS. Dan terkait dengan BPJS tadi, ketika dikatakan yang diglorifikasi adalah anak-anak lebih sehat, lebih bahagia, tapi orang tuanya nggak bisa lagi cuci darah karena anggaran BPJS dipotong. Kemudian sekarang BPJS juga memberikan obat lebih pendek-pendek. Biasanya BPJS itu memberikan obat misalnya untuk orang-orang dengan penyakit diabetes, dengan penyakit asam urat, dengan penyakit komplikasi yang sedang sampai berat, itu obatnya bisa sampai 3 minggu. Sekarang enggak, per 1 minggu dan harus kembali lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan yang jauh dari kecamatan, dari kabupaten untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah ini masalah sebenarnya. Nah ini yang kami lihat pemerintah gagal untuk melihat ini. Bahwa ketika yang katanya efisiensi negara itu dilakukan dan kemudian diguyur ke program tanpa kajian, bahkan program yang sebenarnya melanggar konstitusi. Karena sudah jalan dulu 10,5 bulan baru keluar regulasinya.
Nah ini sebenarnya sangat berbahaya sekali. Dan yang lagi-lagi menanggung akibatnya, yang lagi-lagi menanggung keracunannya, yang lagi-lagi menanggung dukanya, yang lagi-lagi menanggung pemangkasan berbagai sektor-sektor publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Ada 60.000 anak yang berbakat dan cerdas yang lulus mereka lulus seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri, tidak mendaftar ulang karena kesulitan ekonomi. Kemudian pertanyaannya, membela anak Indonesianya yang mana? Yang penerima manfaat MBG saja. Bagaimana dengan anak-anak yang harusnya bisa dapat akses ke perguruan tinggi negeri? Nah, kemudian kita juga melihat ada banyak sekali masalah-masalah terkait transfer pusat ke daerah yang kurang. Jadi kita melihatnya begini nih Mbak Adisti ya. Pertama, Sudaryono ini, masyarakat sipil tidak menaruh harapan banyak kepada seorang figur yang saya tidak tahu apakah sekarang beliau masih pegang jabatan di PT Pupuk. Ya, harusnya drop, resign, harusnya. Mengundurkan diri harusnya. Saya tidak tahu, tetapi orang ini kemudian kader Gerindra, sementara kita tahu Gerindra punya dapur. Dia kader Gerindra punya dapur, oke. Kemudian dia dekat dengan Prabowo, orangnya Prabowo. Kemudian kita melihat juga bahwa yang paling inti, yang paling poin tadi, menyoroti anggaran turun. Itu bukan karena efisiensi. Tapi jangan lupa uangnya udah hilang duluan. Korupsi Dadan ini berapa? Sampai sekarang belum ada angkanya yang jelas yang dikorupsi berapa. Jadi jangan berkata seakan-akan MBG-nya itu sudah diefisiensi. Sekarang kita semakin tajam ke daerah 3T. Oke. Tetapi ingat ada uang yang sudah hilang. Karena rekomendasi masyarakat sipil tidak didengar ketika pelaksanaan program ini belum dimulai. Oke. Baik. Oke, nah ini yang menarik karena pada saat di istana Pak Sudaryono mengakui memang ada permasalahan di Badan Gizi Nasional, bahkan ada pelanggaran hukum di sana yang kemudian akhirnya menjerat Dadan Hindayana, Ketua BGN waktu lalu, begitu ya. Nah, ini saya ingin tahu juga soal sistem atau mekanisme soal pengadaan. Ini kan juga menjadi sorotan, mulai dari motor listrik, pengadaan kaos kaki dan segala macam, laptop dan segala macam begitu. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya soal pengadaan itu sebenarnya sudah ada sistem digitalisasi atau enggak? Karena untuk bisa menutup celah ini kan harus menjadi PR bagi Pak Sudaryono. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Adisti, Mbak Anet ya. Saya mau jawab satu-satu. Jadi MBG Watch ini hampir semuanya yang saya dengar, termasuk dari Mbak Ane, Mbak Isnawati, Mas Agus atau Mas Media Askar, sama pendapatnya. Mereka ini menolak sistem MBG sekarang, kemudian mengatakan bubarkan SPPG, kemudian gunakan kantin sekolah. Tadi Mbak Anet juga mengatakan demikian. Oke, pelibatan kantin sekolah, orang tua murid. Ya, intinya MBG Watch ini tidak setuju dengan adanya SPPG. Jadi program makan bergizi gratis ini sudah berjalan di 170-an negara. Tidak ada hitam putih ya. Di Jepang itu pakai central kitchen. Tadi Ibu bilang tidak pakai central kitchen. Ada dapur umum di situ. Di Finlandia juga ada dapur umum. Jadi kita nggak bisa hitam putih, Bu. Maksudnya ya udah semuanya nggak boleh ada SPPG. Mungkin semuanya, maksudnya saya jelaskan adalah dulu. kombinasi. Oke. Tadi Ibu bilang nggak setuju. Ini kombinasi, ini hybrid. Bahkan di Singapura sekarang itu, Bu, sudah mulai berpindah dari dapur konvensional ditarik menjadi central kitchen. Jadi kayak SPPG di Indonesia. Pola SPPG di Indonesia itu agak mirip dengan SPPG yang ada di Jepang. Dapur umum. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang susah dijangkau itu bisa menggunakan kantin sekolah? Kenapa demikian? Makanya Presiden Prabowo bilang kepada BGN, jangan terburu-buru mengambil keputusan, pertimbangkan baik-baik, karena ini sensitif. Kalau menggunakan dapur umum, ini kalau kita beli bahan baku untuk 3.000 orang, ini tentu akan lebih hemat ketimbang beli untuk misalnya di sekolah 200 orang. Sekarang kalau uangnya diberikan kepada sekolah, ada sekitar hampir 500.000 sekolah, apakah itu jaminan tidak terjadi korupsi? Apakah itu jaminan tidak membebani orang tua? Bagaimana kalau terjadi korupsi kemudian para guru memakai baju oranye? Apa yang dilihat oleh para murid-muridnya?
Kemudian bagaimana pengecekan BPKP, bagaimana standar gizinya. Kalau semua sekolah itu ada dapurnya. Jadi sekali lagi Presiden sudah menyampaikan kaji dulu dengan benar, jangan sampai terburu-buru. Jadi mana yang lebih cocok, SPPG ini ada kelebihannya, kemudian kantin sekolah ini juga ada kelebihannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan SPPG BGN ini bubarkan, SPPG bubarkan semuanya. Yang paling benar itu kantin sekolah. Itu semua MBG Watch saya dengar omongannya seperti itu. Nah, kita tidak menyalahkan karena kami berterima kasih atas kritik-kritik ini. Tapi mari kita dudukkan persoalannya mana yang terbaik, ya kan? Kalau memang itu dianggap bisa mengganggu sekolah, kan kemarin pihak-pihak yang menjalankan kantin sekolah ini juga mengatakan syarat-syaratnya seperti ini. Ternyata syaratnya juga cukup banyak. Ruangannya harus segini, kemudian peralatannya harus begini. Ya, standarnya. Nah, makanya kita harus kaji lebih mendalam. Jangan hitam putih, mari kita menunda kesimpulan, jangan buru-buru memvonis. Karena ini program sudah berjalan di banyak negara. Oke. Sekarang tentang KIP kuliah. KIP kuliah ini juga sering disampaikan. Bahkan KIP kuliah ini tahun 2025 menjadi salah satu isu yang menekankan bahwa Indonesia suram katanya. Padahal faktanya ini ya, anggaran KIP kuliah itu tidak pernah turun, selalu naik anggarannya. Kemudian jumlah penerima manfaatnya juga selalu naik. Inilah bahayanya daripada disinformasi ini. Itu tidak pernah turun. Itu anggaran itu. Nah, mengenai terkait dengan latar belakang Pak Sudaryono tadi disebutkan Pak Sudaryono ini orang Gerindra. Sekarang ini sudah tertanam Mbak Adisti, di semua pelaksana program makan bergizi gratis ini tidak ada yang kebal aturan. Mau dia TNI, mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia orang dekat, mau dia orang Gerindra, kalau mencuri, kalau maling akan kena juga. Sudah banyak loh. Ada anggota kabinet merah putih yang dari Gerindra juga kena, ada kepala daerah dari Gerindra juga kena. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada tebang pilih. Nggak ada tebang pilih. Coba ya Pak Prab, kemarin ya ada yang mengatakan di forum terbuka, dia ngomong gini, ini kalau pembelian barang-barang negara itu selalu ada markup. Ini yang ngomong bukan aktivis anti korupsi, bukan pengamat. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kebobrokan masalah ini di depan umum. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ada kerugian 15.000 triliun selama 34 tahun akibat kebocoran ekspor. Jadi Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ada masalah-masalah backing tambang ilegal. Jadi Pak Prabowo ini bisa dikatakan beliau ini menyuarakan suara para mahasiswa yang di lapangan. Waktu di Jogja, saya kalau teman-teman berdemonstrasi itu suka nunjuk-nunjuk aparat. Pak, Bapak ini, baju Bapak ini dari uang rakyat loh. Sekarang yang ngomong seperti itu Pak Prabowo kok di depan para aparat itu. Pak Prabowo kan di Kompas TV kan ngomong kemarin. Hai bapak-bapak, itu bintang bapak-bapak, ingat 4 kata. Gaji kita dari rakyat, itu bintangmu, fasilitasmu, semuanya dari rakyat. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa juga disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo ini levelnya bukan helikopter view lagi, sudah melihat ada persaingan antar bangsa. Dan dia melihat seperti saya, seperti Mbak Adisti, kemudian Mbak Anet ini bukan lagi orang yang, kita ini satu tim sebetulnya. Negara kita ini sedang berlomba dengan negara yang lain. Mari kita sama-sama lihat. Masalahnya banyak. Ada kebocoran, ada korupsi, sama-sama. Dan tidak pernah Pak Prabowo mengatakan siapa yang mengkritik MBG itu silakan pindah negara. Enggak pernah ada kalimat seperti itu. Justru Pak Prabowo mengatakan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengkritik ini di depan HUT Polri nih waktu Hari Bayangkara kemarin, jangan pernah ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang benar. Seperti Mbak Anet yang mengkritis begini kan bagus-bagus nih, jangan ada kriminalisasi. Terus apa lagi? Orang yang benar, nih kalimatnya mirip nih, orang yang benar harus merasa aman. Sebaliknya orang yang melanggar hukum harus diproses. Karena menurut Pak Prabowo, kritik-kritik seperti inilah yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Gitu. Kalau untuk soal sistem pengadaannya bagaimana? Apakah ini ongoing, on process, atau kemudian memang sudah mulai dicanangkan? Kalau misalkan kemarin, nah ini menarik. Iya kan? Untuk Ini bisa jangan ya. sampai ada lagi soal motor listrik, kemudian apalagi yang tidak substansial kepada tata kelola MBG-nya. Ya, ini kemarin tuh saya menghadiri sebuah diskusi, ada anak BEM UI itu mengkritik websitenya BGN, bagus-bagus kritiknya. Dia mengkritik kenapa tidak transparan, malah kalau nggak salah Anandaku namanya ketua BEM Fakultas Hukum UI. Dia bilang
Bang katanya, itu hukum itu menurut mahasiswa UI ini ada 3 bang, kultural, kemudian struktural, instrumental. Kami tidak meragukan komitmen Pak Sudaryono, imannya bagus, track recordnya bagus. Tetapi bagaimana dengan pengawasan pengadaan, kemudian bagaimana dengan, kenapa tidak mencontoh Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sudah mulai bagus websitenya. Nah sekali lagi ini pulang apa yang disampaikan dalam duty apa nih? On point ini masukan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Mbak Adisti. Kita akan perbaiki ini masalah pengadaan, masalah transparansi dan segala macam. Ini menjadi PR yang besar karena Pak Sudaryono juga sudah mengatakan apa yang bisa didigitalkan harus didigitalkan. Tidak boleh lagi dibahas di ruang-ruang gelap. Nah, kemudian orang-orang di sekitar dia juga sudah dia rapikan seperti tayangan di Kompas TV tadi. Mau saudara saya, mau apa segala macam silakan. Dan itu sudah komitmen, itu kan Pak Sumitro sendiri yang ngomong. Prabowo, kalau kamu di antara 2 pilihan, misalnya ada orang dekatmu yang korupsi, kamu harus memilih rakyat. Oke. Makanya orang ini harus kena, kan begitu kira-kira. Oke, kita akan lihat juga bagaimana memberikan polling. Kita memberikan pertanyaan soal tata kelola MBG ini, termasuk juga soal Pak Sudaryono menjadi kepala BGN. Kita akan lihat ya komentar-komentar dari netizen seperti apa. Ini dia pertanyaannya dari kita, tim media sosial kita. Kita akan lihat bersama. Ini dia. Apa harapan sahabat Kompas TV kepada kepala BGN yang baru Sudaryono? Kita akan lihat komentarnya. Ini dia. Oke. Mas Sardi 5758. Semoga disampaikan ke Pak Sudaryono. Mohon segera ditindaklanjuti SPPG dan dapur-dapur MBG yang nyerobot rumah warga. Kompas punya filenya, mohon untuk disampaikan segera tutup dan penjarakan SPPG dan juga dapur-dapur MBG ilegal. Segera audit, insya Allah nama Bapak akan dikenang sebagai pembela rakyat. Nah ini juga jadi masukan ya untuk BGN dan juga pihak istana. Kita akan lihat selanjutnya. Stop MBG, perbaiki ekonomi biar semua rakyat gampang nyari makan sendiri. Ini dari Budi Papa Bumi Hening 4236. Kita akan lihat lagi. @Julius Baskoro 54389. Program MBG sangat bagus, tetapi tata kelolanya amburadul. Cepat benahi dan selamat bekerja. Oke, ada lagi banyak juga nih ya ternyata ya. @Endridona, harapannya MBG ditutup, alihkan dananya ke pendidikan. Cerdaskan anak-anak kita dengan sekolah sampai kuliah gratis. Oke, kita akan lihat. Udah selesai. Satu lagi. Oke, kita akan lihat. Roni Pram 5038. Tidak ada yang bisa kami harapkan. Kami hanya berharap kepada Allah. Kami sandarkan semuanya kepada Allah. Kami pasrah kepada Allah. Nah, ngelihat bagaimana komentar-komentar dari netizen begitu ya, berbagai macam, variatif komentarnya. Ada yang ada juga data tuh tadi ya SPPG. Ini yang harus segera dikebut oleh Pak Sudaryono dan juga beberapa jajarannya, deputinya yang baru ini dengan berbagai macam background. Bagaimana Anda bisa menjawab ini? Yang pertama, netizen ini terus mengkritik. Tidak boleh berhenti mengkritik, dan MBG ini memang wajar untuk dikritik. Jadi nggak anti kritik ya? Tidak anti kritik. Semuanya didengar. Dijamin tidak kena undang-undang ITE. Yang dilarang itu hanya fitnah. Tapi kalau ada MBG makanannya busuk, makanannya basi, terlambat, laporkan. Langsung laporkan? Laporkan. Kemana lapornya? 127. Oke. Bisa ditelepon ke 127, bisa juga ke call center BGN. Karena sekali lagi. Dan itu akan ditindaklanjuti ya? Akan ditindaklanjuti. Berapa kali 24 jam ditindaklanjuti? Nanti call center itu yang menjelaskan. Biasanya dia langsung. Kalau saya pernah menguji coba, karena kan sebelum ngomong saya tes dulu. Itu cepat. Di mana Pak? Di mana Pak? Habis itu dia telepon lagi. Bahkan sebelum 24 jam dia sudah merespon lagi. Ada lagi Pak keluhannya, itu laporkan ke situ. Yang kedua, kalau tidak direspon di 127, sampaikan di media sosial. MBG ini bukan uangnya presiden. Uang rakyat. Ini uang rakyat. Jadi sekali lagi ini program yang suci, ini barometer peradaban kita. Tidak boleh ada yang mencuri, itu sudah tegas. Makanya kami ketika mendengar kritik-kritik dari MBG Watch ini, kami senang sekali. Termasuk kami menganggap orang yang mengkritik program ini adalah pahlawan gizi dan akan tercatat dalam sejarah perbaikan program MBG di Indonesia. Kita butuh perbaikan.
Karena ini korupsi ini Mbak, kita malu kita ini sebagai bangsa. Haji dikorupsi, bansos zaman Covid dikorupsi, pengadaan Al-Quran dikorupsi, kebun binatang dikorupsi, makan masyarakat dikorupsi, malu kita. Dan MBG ini paling mudah diawasi. Ini kan pengawasnya masyarakat semua, orang tua, netizen, begitu sampai semua orang bisa memotret apa segala macam. Jadi sekali lagi, ketika sebuah SPPG itu bersih dari korupsi, maka yang bersih yang pertama kali adalah mitra. Kemudian 3 orang SPPI, kemudian 47 relawan, kemudian para pemasok-pemasok itu, kemudian masyarakat. Artinya ketika satu SPPG itu bersih, itu luar biasa peradaban kita. Ini barometer. Makanya saya sampaikan tadi, di Korea Selatan itu 2015 itu masih terjadi korupsi. Di Amerika itu tahun 2024 itu masih terjadi skandal dalam free meal school. Memang tidak mudah, tapi kita bisa. Dan kita beruntung, menurut survei dari Dewan Ekonomi Nasional kemarin, 86% lebih dapur-dapur ini sudah memberdayakan UMKM. Kemudian banyak survei yang mengatakan termasuk Jadi dari BPS, roda perekonomian daerah berjalan di sana. Berjalan ya, sudah memberdayakan UMKM, pengeluaran orang tua sudah berkurang, kemudian MBG juga memperbaiki kualitas gizi, yang terutama itu memperbaiki pengeluaran orang tua. Nah, mengenai stunting memang ada kabar bagus di Papua. Jadi di Papua itu tahun 2023 stuntingnya 21%. Kemudian September 2025 turun menjadi 15%. Tetapi ini data ini tidak berdiri sendiri. Bukan hanya karena kontribusi MBG, tetapi juga karena kontribusi yang luar biasa dari ibu dan bapak kita para tenaga kesehatan. Tetapi Dinas Kesehatannya mengakui penurunan stunting di Papua ini juga salah satunya kontribusi dari MBG. Nanti kita tunggu survei dari Kementerian Kesehatan mengevaluasi semuanya, dan masyarakat juga silakan mengevaluasi dari manapun, kami sangat berterima kasih. Oke, jadi yang penting kalau ada masalah dan segala macam itu ada call centernya, kemudian adukan saja, itu pasti direspon begitu ya. Harus. Oke, terakhir saya ke Bu Anet. Mbak Anet, 3 poin kritis untuk makan bergizi gratis dan termasuk juga untuk Pak Daryono gitu ya, karena ini kan baru beberapa hari ya, belum seminggu ya kalau tidak salah. Ya ini jadi PR besar lah ya untuk Pak Sudaryono dan juga kawan-kawan menjawab keraguan publik. Ya, jadi tadi seperti yang Mas Hariko tadi sudah sampaikan ya, tadi ada poin terburu-buru, justru pertanyaan kami itu, kenapa program ini jalan tanpa kajian? Semua masalah ini sebenarnya ada karena program ini jalan gedubrak-gedubruk tanpa ada dasar hukum dan kajian. Main jalan aja Januari 2025. Jadi kalau tadi ngomong soal buru-buru, ya itu poin kami. Buru-buru dari awal. Termasuk buru-buru untuk memilih modelnya adalah model dapur terpusat SPPG, di mana tingkat korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Negara kita punya kerentanan tingkat korupsi, tadi dibilang dana haji segala macam. Justru itu rekomendasi masyarakat sipil sejak awal, jangan dapurnya terpusat, potensi korupsinya sangat besar. Ditambah lagi celah-celah yang lain dibuka, termasuk TNI punya dapur, termasuk militer punya dapur, termasuk polisi punya dapur, termasuk semua kepala daerah dengan istri, anak, cucu, ponakan boleh punya dapur, anggota dewan boleh punya dapur. Nggak heran DPR kemudian fungsi pengawasannya bablas. Saya belum pernah melihat ada anggota dewan yang secara terbuka mengkritik program ini berjalan dari Januari 2025 secara tegas menolak mengkritik keracunan. Belum pernah ada, padahal fungsinya anggota dewan adalah mengawasi. Jadi kalau tadi dibilang program ini sukses di banyak negara, betul. Masih terjadi korupsinya, betul. Tapi kalau kita lihat skala kasus luar biasanya di Indonesia, itu memberi racun kepada anak-anak, meracuni anak-anak sekolah, karena saya tadi tidak mau disebut keracunan karena terjadinya berulang-ulang kali. Kemudian jual beli titik SPPG, kemudian pengadaan tadi segala macam. Ini kan sebenarnya masyarakat sipil sudah mengawasi sudah lama, tapi responnya kok lambat sekali ya. Kenapa responnya lambat? Dan bahkan sampai sekarang masyarakat sipil terus mendorong. Ini statusnya Dadan Hindayana apa? Mana tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab Prabowo, tanggung jawab BGN? Pajak kami sudah hilang sekian triliun. Apa saja yang dikorupsi, mana aktor-aktornya, bagaimana proses pengusutannya, sampai sekarang nggak jelas. Dari 3 Juni malah kemudian ada polemik terkait dengan Jampitsus dengan Kejaksaan Agung. Itu buat kami kemudian menjadi tanda tanya besar. Ini cuma lagi sirkus aja, ganti pucuk pimpinan atau seperti apa sebenarnya. Nah, terus satu lagi yang kami mau terus soroti adalah bahwa jangan
kemudian satu program ini dijadikan sebagai satu kosmetik atau polesan. Perhatikan di balik program itu ada apa yang hilang hak masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, BPJS, pendidikan tinggi, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Termasuk sampai sekarang Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat belum pulih dari bencana. Dan di sebelah-sebelah sekolah-sekolah yang rusak berdiri dengan megahnya SPPG. Ini sangat tidak adil. Sehingga lagi-lagi kami mau menyerukan bahwa jika memang kami rakyat tidak punya kekuatan, seperti yang saya bacakan tadi, saya menyebut tadi ada begitu banyak anak-anak yang saat ini bukan hanya trauma, tapi mereka memandang apa? Anak-anak mendapat pesan yang jelas, sangat jelas bahwa urusan rantang lebih dipentingkan daripada urusan sekolah saya yang lagi rusak. Urusan rantang lebih dipentingkan daripada prioritas-prioritas yang lain. Jadi maksud saya MPG Watch di sini mendorong untuk ayolah beradab. Beradab dan bertanggung jawab. Oke, kita akan lihat bagaimana ke depannya perbaikan kinerja Badan Gizi Nasional, karena kita tahu ini adalah program prioritas pemerintah Prabowo Subianto, begitu ya. Kita lihat bagaimana tentu banyak sekali harapan masyarakat. Karena apa? Karena ya makan bergizi gratis lagi-lagi ini gak gratis, karena ini duitnya rakyat dan harus dievaluasi, harus transparansinya harus seperti apa, dan kita perlu perbaikan segera. Terima kasih Mbak Anet sudah bergabung bersama kami dari anggota MBG Watch. Kemudian juga ada Mas Hariko. Atau mau ada closing statement lagi? Iya. Silakan. Singkat saja. Itu saja. Jadi kita sangat berterima kasih terhadap kritikan dari seluruh masyarakat. Dan kritik-kritik tersebut menjadi sejarah dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Dan kita harus berhati-hati sekali lagi terhadap disinformasi ya. Karena masyarakat mudah sekali, misalnya ada foto tuh, ada sekolah, kemudian ada SPPG yang berdiri. Nah, kan kita juga harus cek apakah ini sudah ada anggaran revitalisasinya, jangan-jangan juga terjadi korupsi di sini. Nah, ini harus dicek. Jadi sekali lagi terima kasih kepada On Point. Kami atas nama Badan Komunikasi Pemerintah, terima kasih. Mbak Anet juga makasih kritik-kritiknya. Sama-sama Pak Hariko. Oke, semuanya masukan ini supaya bisa ini kedepannya lebih baik lagi pastinya ya. Mas Hariko dari Bakom RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mbak Anet. Boleh closing statement dong sedikit ya? Sedikit. Kami dari MBG Watch menganggap bahwa pergantian pimpinan BGN itu cuma pergantian pemain. Sehingga diperlukan upaya serius, ada catatan panjang terkait berbagai macam kelemahan dan pemborosan, misalokasi anggaran, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan program yang membahayakan penerima manfaat. Jadi kami menganggap bahwa afiliasi kepala BGN yang baru dengan partai politik Gerindra justru memperkuat persepsi publik mengenai konflik kepentingan. Sehingga beresin dulu konflik kepentingannya, baru bicara tentang bagaimana memberi makan rakyat. Kalau selama masih ada konflik kepentingan di situ, kami percaya tidak akan ada banyak yang berubah. Oke, baik. Saya respon juga dong. Oke, silahkan. Tapi habis itu sudah ya selesai ya, karena ini juga terbatas durasi. Baik. Dari sekian banyak latar belakang Mas Sudaryono, pilihannya terfokus kepada politiknya saja. Sebetulnya kalau politik-politik kita bisa juga mempertanyakan kepentingan politik setiap orang, ya kan? Cuma kan nggak etis. Cuma kami sampaikan tadi latar belakangnya banyak. Dia anak petani yang punya kepekaan batin. Dia lulusan Jepang, doktor di IPB. Dia pakar pangan, dia jembatan lintas generasi. Dia paham visi dan misi presiden. Bahkan dia sangat memahami tujuan dari program makan bergizi gratis ini. Dan dia memahami rantai pasok. Kemudian yang paling penting adalah dia punya integritas. Dia tidak punya dapur. Dia bebas konflik kepentingan. Dan di awal dia sudah menyampaikan komitmen dia. Dan memang itu harus ditindaklanjuti. Tapi di awal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa persepsi publik positif terhadap yang baru ini. 41 tahun, tidak punya dapur, kemudian dia bisa menggabungkan nilai-nilai etik yang ada di Jepang dengan nilai-nilai keindonesiaan untuk betul-betul memberantas maling-maling gizi ini, memberantas korupsi. Jadi kita optimis program makan bergizi gratis ini akan lebih baik, lebih bagus di
bawah kepemimpinan Pak Sudaryono. Dan jangan lupa, dia mengatakan saya bukan Superman, sudah didukung sekarang oleh lebih dari 5 orang SDM terbaik dari berbagai kementerian. Dulu kan mengkritik, kritik itu SDM-nya kenapa begini-begini, kenapa nggak para pakar. Sekarang lihat Oke. orang-orang yang ada di situ. Berbagai macam latar belakang. Dari Kejaksaan, Oke. BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga para ahli-ahli dari ini akan Oke. terus ada perbaikan-perbaikan SDM. Jadi Oke. kami menghargai sudut pandang dari teman-teman MBG Watch, tapi izinkan juga bahwa kami harus membangun optimisme dari masyarakat ini karena kita tidak boleh pesimis. Mas Sudaryono mengatakan yang lalu harus kita selesaikan, tapi kita harus terus berjalan ke depan. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mas Hariko dari Bakom RI, kemudian juga Mbak Anet juga dari MBG Watch. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistella Rasati. Kita nanti akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Anet. Thank you Mbak Adisti. Thank you Mas Hariko. Siap. Thank you.